Pasal kalian dulu Pak. Apa gitu? Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya teladani Ibu Eva Latifah, Kepala SMK Negeri Rawakantung. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ibu kita, Ibu Kiki Febrianti selaku pengajar praktek yang mendampingi saya, dan yang saya banggakan Pak Yusuf selaku teman CGP saya angkatan 10, dan tak lupa pula yang saya banggakan dan sangat spesial rekan-rekan saya, tim semuanya dari SMK Negeri Rawakantung yang bersedia hadir atas undangan komunitas praktisi. Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan yang tidak kurang satu apapun. Sholawat masalam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, untuk memperjelas kegiatan hari ini, kebetulan di hari Selasa ini saya kebagian dikunjungi dan didampingi secara eksklusif yang kedua kalinya oleh Ibu Kiki selaku guru yang ditugaskan oleh BBGP. Apa BBGP? Balai Besar Guru Penggerak. Nah, beliau ini diberi surat tugas dari BBGP Provinsi Jawa Timur untuk turun ke saya, mendampingi saya bagaimana menjadi guru yang seharusnya yang diharapkan oleh BBGP. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva dan Bapak Ibu sekalian atas semua upaya yang sudah mendukung serta melancarkan kegiatan hari ini. Untuk yang pertama nanti ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus mungkin arahan dan masukan buat kita, Bu. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Kiki selaku pengajar praktek saya, dan selanjutnya nanti akan langsung masuk pada sistematika bagaimana proses pendampingan individu yang kedua. Mungkin kurang lebihnya dari saya untuk mengawali kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini lancar. Mari kita berdoa umur kita bersama-sama ala hadiniyah, supaya kegiatan kita betul-betul hikmat dan berkah. Mari kita berdoa. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, berikutnya yaitu sambutan dan arahan dari Ibu Kepala SMK Negeri Rawakantung. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kiki selaku BP dari Caleg Penggerak Pak Santoso, dan yang sangat saya hormati Bapak Yusuf, teman separtner seperjuangan dengan Aksan, yang sangat saya banggakan seluruh Bapak Ibu rekan saya bekerja. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suasana panas sekali Bapak Ibu ternyata di ruang ini. Beberapa kali saya masuk ini ketika observasi luar biasa, Bapak surprise ketika tidak ada kipasnya, minta ampun panasnya.
makanya guru ini gak kerasan Bapak. Mungkin Pak Sarplasnya juga harus memikirkan ini suasana kelas ini bagaimana supaya sejuk, kemudian nanti gurunya menyenangkan akhirnya dan kerasan kalau untuk ngajar. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kita mendapat syafaat di dunia. Bapak Ibu, alhamdulillah Pak San calon guru penggerak di mana sekolah kita akan menelurkan 3 yang di awal Pak Endi dan Pak Roma sudah hampir finish untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang harus diikuti. Kemudian sekarang Pak San seujung-ujung baru sepertiga ada Pak San? Belum ya, sepertiga kegiatan belum, seperempat. Tapi saya berharap dan saya support kepada teman-teman apapun yang dilakukan, apa yang dikerjakan seluruh Bapak Ibu demi kebaikan sekolah ini saya support. Hanya saya pesan ketika sudah menjadi guru penggerak, kembangkan sekolah ini tidak hanya pembelajaran saja, tapi sekolah ini butuh Bapak Ibu untuk mengubah untuk move on kita, untuk perubahan yang lebih baik untuk sekolah tercinta ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ketika Pak Sam sudah menjalankan dalam proses untuk menjadi guru penggerak, saya titip kepada seluruh Bapak Ibu guru, monggo buka SIM PKB-nya masing-masing, monggo daftar. Saya enggak, silakan Bapak Ibu, itu termasuk pengembangan diri juga. Yang terpenting bagi saya, seluruhnya pekerjaan itu dapat dilaksanakan beriringan. Jangan utamakan guru penggerak muridnya diselenggarkan. Protes saya nanti. Yo, guru penggerak kegiatannya jalan, ngajar yo jalan, melaksanakan tugas tambahan juga harus jalan. Memang jalan beriringan ini abot, harus bersama itu memang berat. Tapi ketika niat kita melaksanakan dengan baik, ikhlas, insya Allah seluruh apa yang akan kita laksanakan ke depannya ini dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Pak ke depannya nanti dapat menyelesaikan seluruhnya dengan baik. Kemudian sertifikatnya sudah turun. Mudah-mudahan cepat turun ya Pak ya, sesuai dengan jadwal. Dan saya berharap sekali lagi Bapak Ibu, monggo dibuka SIM PKB-nya. Bila ada kesempatan untuk daftar, monggo. Saya tidak akan jangan, tidak usah, tidak, monggo silakan. Sing penting tadi pesan saya, pekerjaan seluruhnya harus dilaksanakan dengan baik karena tidak ada satu nanti yang dirugikan. Monggo nggih, kalau nggak hari ini kok ono ae WiFi ini panas-panas suruh buka SIM PKB. Ya besok pagi-pagi baru datang silakan diinceng. Kalau misalkan di SIM PKB panjenengan masih ada kesempatan untuk daftar, monggo. Sorong bu ketokane bu kok ribet, kan sudah ada yang pengalaman, bisa sharing nanti menanyakan bagaimana panjenengan enak sih mungkin sing tim sing rada abot Pak Endi dengan Pak Roma. Nah, Pak Sami saya naikin terus no. Nah, ketika nanti panjenengan teruskan lagi, enak mana? Alurnya itu sudah lihat, oh aku kudu ini. Nah, yang pertama itu yang abot. Tapi saya berharap tidak hanya 3, monggo nanti ditambah lagi supaya sekolah kita itu terdengar gaungnya di provinsi itu penting. Nanti ada efeknya kalau ada kegiatan pelatihan. Nah ini yang lebih penting lagi, bantuan. Kalau kita tidak ada suaranya, sunyi sepi, provinsi tidak akan mengetahui, oh ternyata ada ya SMK Rorokaku. Nah kalau kita ada gaungnya, terbacalah di sana. Oh koyo kurang iku bangunan itu. Koyo RPSC di kafe nggak punya, tak kayak indah gitu loh harapan. Tapi kalau kita sunyi, sepi, antem, tidak ada obahnya sama sekali, provinsi tidak bisa bekerja. Gitu ya Bapak Ibu, monggo
ibu-ibu, nah, rapi ibu-ibu, guru penggarai ibu-ibu, romono kan, nah, silakan panjenengan bledosno, apa bledosno balon, pecah no telur, sehingga nanti di antara panjenengan ada yang katut. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Harapan saya besok pagi monggo diinceng sim PKB-nya masing-masing. Kalau ada kesempatan daftar ya monggo. Semoga sekolah kita, sekolah yang kita cintai ini ke depan lebih maju, sukses. Tidak hanya gurunya saja, tetapi juga termasuk muridnya, termasuk kepala sekolah ini. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan. Monggo Pak Rizky, masuk Pak Rizky. Siapa lagi itu yang di dalam? Monggo Pak. Ini sebelah selatan saya siapkan untuk panjenengan ini. Teman-teman, ini kampus mengajar Bu. Ini Pak Ucup, kampus mengajar ini Pak Ucup. Kita dapat rekan dari mahasiswa. Monggo Binara. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Eva atas dukungan supportnya secara penuh. Berikutnya yaitu paparan sedikit masukan atau apa yang disampaikan oleh Ibu Kiki selaku PP saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi selalu baik. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Rowo Kangkung beserta seluruh rekan guru yang insya Allah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati juga rekan kami tercinta dari CGP Angkatan 10 Bapak Muhammad Selalu Santoso yang hari ini insya Allah akan melaksanakan pendampingan individu kedua dari program pendidikan yang sedang beliau lakoni sebagai calon guru penggerak Angkatan 10. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, rekan-rekan yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibu Kepala Sekolah beserta rekan-rekan di SMK Rowo Kangkung yang alhamdulillah di jam-jam rawan ini, rawan sekali gitu ya, masih berkenan untuk hadir memenuhi undangan dari rekan kami yaitu Bapak San untuk kegiatan beliau sebenarnya. Tapi mungkin kalau di kesannya itu kesan pribadi, sebenarnya tidak pribadi ya Pak ya. Nah betul sekali. Terima kasih Bapak. Kegiatan ini bukan kegiatan pribadinya Pak San ya Bapak dan Ibu ya. Ini merupakan kegiatan dari kementerian. Hanya saja yang diikuti oleh Pak San dan harapannya dapat diimbaskan serta berdampak kepada rekan-rekan guru di lembaganya. Saya tidak akan berpanjang lebar, tapi mohon izin sejenak untuk memperkenalkan diri. Kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Saya takut dengan nggak kenal nanti tidak sayang. Ayo, sayang, ayo. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kiki Febrianti. Saya biasa dipanggil Dek Kiki. Saya Kiki, ya. Kebetulan saya adalah guru yang mengajar di SD Negeri Kucialit 2, Kecamatan Kucialit, dan masih di kabupaten yang sama, Kabupaten Lumajang. Tetapi hari ini rekan-rekan saya hadir ke sini tidak sebagai seorang guru SD, tetapi saya hadir sebagai seorang pengajar praktik yang ditugaskan mendampingi Pak San di jam kerja ya selama kurang lebih 6 bulan. Sebagai bentuk pendampingan seorang pengajar praktik secara luring rekan-rekan. Jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan terjaring seperti yang dialami Pak Endi dan Pak Roma, oh ya saya lupa bilang selamat hari ini C-nya sudah pupus dan insya Allah sudah jadi GP yang hakiki. Oh mungkin bisa kasih applause dulu ya untuk Pak Endi dan salam sudah
beliau sudah sah menjadi GP Angkatan 9. Lancar ya Pak ya? Lancar, alhamdulillah. Dan insya Allah nanti diikuti oleh adik kita dari Bapak Muhammad Selamat Santoso yang insya Allah C-nya juga bisa seperti KMD nanti. Nah, insya Allah nanti saya pribadi akan hadir ke lembaga panjenengan SMK Rawa Kangkung kurang lebih 6 kali pendampingan, dan ini sudah pendampingan yang kedua. Aktivitas saya dengan Pak San, dengan panjenengan, dan dengan Ibu Kepala Sekolah akan berbeda di setiap pendampingan individunya. Untuk kali ini rekan-rekan kurang lebih 1 jam ke depan, ada yang sudah 1 jam ini jadi untuk sini. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan diskusi bersama, tidak rapat ya. Kita akan diskusi bersama mengenai visi sekolah SMK Rawa Kangkung yang akan dibersamai oleh rekan kita Bapak Muhammad Selamat Santoso. Insya Allah nanti rekan-rekan panjenengan akan mendapatkan hal baru, setidaknya akan mendengar istilah baru, dengan harapan apa yang akan diterima nanti bisa diteruskan Ibu, karena tidak akan berakhir di waktu ini saja. Istilah baru itu apa? Kita kenal bersama, kita pelajari bersama, dan insya Allah nanti tujuannya adalah berdampak pada 3M. Ada yang paham mungkin rekan-rekan 3M itu nopo? Menguras, 3M itu adalah tujuan kita sebagai guru dan pendidikan saat ini, yaitu murid, murid, dan murid. Jadi apapun yang dilakukan Pak San, apapun yang dilakukan oleh Merdeka Belajar, tujuannya adalah 3M, murid, murid, dan murid. Sekilas saya sampaikan bahwa kegiatan ini nantinya sekali lagi berbentuk diskusi. Kita akan diskusi tentang banyak hal, termasuk pelibatan rekan-rekan semua dalam mengisi kalimat rumpang. Kayak kita pembelajaran ya, menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Salah satunya nanti panjenengan akan diajak untuk berdiskusi kalimat rumpang, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Mohon izin Ibu Kepala, kalau mungkin yang selama ini kita tahu visi itu kan warisan rekan-rekan, turunan. Nah, harapannya yang kali ini melalui rekan kita, Pak San, kita akan mengenal bahwa visi itu adalah impian yang berasal dari murid dan dikuatkan oleh perilaku gurunya sebagai tauladan. Insya Allah demikian. Dan nantinya di akhir saya akan mencoba memberi penguatan dari apa yang dilakukan Pak San selama proses diskusi. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, itu saja karena saat ini saya akan mengambil posisi sebagai moderator yang keseluruhan kegiatannya akan dipimpin oleh rekan JGP mulai dari awal hingga akhir. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon kerjasamanya. Sekali lagi kita santai-santai saja karena forum kita adalah forum diskusi bersama. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan JGP Bapak Muhammad Selamat Santoso. Kepada beliau kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya saya akan mencoba untuk mengekspor diri. Kita berbagi, artinya ini bukan kita harus dan siapa yang lebih baik, tidak. Artinya saya secara pribadi terus ingin belajar bersama panjenengan. Setidaknya saya niat belajar ini ada efek baik buat kita bersama. Harapannya adalah positif saja, itu saja. Baik, izinkan saya membaca puisi ya. Tidak hanya Pak Indra yang baca puisi, saya belajar akhirnya bisa Pak Indra. Izin Pak Indra ya. Saya akan membacakan salah satu puisi, silakan dinikmati. Kalau jelek jangan ditertawai Bapak Ibu. Ternyata gimana Bu? Aku melihat Indonesia Insinyur Soekarno. Musiknya siap.
Jikalau aku berdiri di pantai Liep, ku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, dan gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pantun Palaran, bukan lagi aku mendengar Pantun Palaran, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Insinyur. Musiknya siap keren. Bapak Ibu sekalian, ternyata bukan hanya siswa yang nervous sebetulnya, saya pun juga sama. Ini pengalaman saya yang kedua Bapak Ibu membaca puisi, musikalisasi puisi. Jadi hanya sedikit intermezzo saja bahwa saya dulu pernah juara 2 seprovinsi di tingkat SMA dan SMK. Waktu itu saya ikut lomba musikalisasi puisi. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan lagi, saya tidak menggurui atau saya tidak yang lebih baik. Ini sekedar sharing supaya harapan kita 3M tadi betul-betul mengena di hati kita. Bapak Ibu sekalian, pertama saya Muhammad Slamet Santoso sebagai CGP akan memimpin diskusi. Saya izin berdiri ya. Saya dekat Mbak Simon saja. Agenda diskusi kita hari ini yang pertama adalah apresiasi, persepsi. Setelah itu mengisi kalimat rumpang, menyimpulkan kalimat rumpang yang nanti kita bahas bersama. Diskusi visi sekolah. Selanjutnya adalah kesimpulan hasil diskusi yang sudah kita bahas tentang visi sekolah. Selanjutnya kita akan mencoba menggali bagaimana cara mewujudkan visi tersebut dengan salah satunya motivasi melalui dasar nilai guru penggerak. Berikutnya ada budaya positif.
yang disempurnakan dengan segitiga restitusi, dan nanti akan saya pamerkan sedikit janji saya terhadap murid saya, yaitu berupa visi saya sebagai guru penggerak, dan nanti akan kita tutup dengan kesimpulan. Tidak terlalu lama Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk yang kedua kita kuis sedikit. Ini saya belajar dari teman-teman saya yang di SD. Kita kuis sambung kalimat. Salah satu contoh. Saya, Ibu Eva juga ikut ya, mohon izin. Salah satu contoh ya Bapak Ibu. Saya CGP angkatan 10 sangat termotivasi sekali karena kegiatan pendidikan guru gerak sangat menyenangkan. Bu Kiki. Jadi kalimat terakhirnya nanti disambung, gitu ya. Kalimat terakhir adalah menyenangkan. Monggo Bu Kiki disambung coba. Menyenangkan sekali hari ini bisa bertemu dengan panjenengan semua. Nah, seperti itu, gitu ya. Nanti per meja saja, nggak usah semuanya koyok, nggak usah semuanya. Nanti siapa yang lebih siap nanti langsung berdiri atau ngomong saja. Saya mulai, Bu Eva, monggo Bu Eva dulu saja yang mau di. Monggo Bu Kiki. Makanya guru bahasa Indonesia namanya Bu. Nah. Saya doakan dalam kegiatan CGP Pak San lebih inovasi untuk mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah. Nanti bisa disebut ya kan ke saya, nanti ke siapa dan ke siapa gitu ya. Sekolah adalah rumah kedua bagi saya, Bu Kiki. Saya hadir ke sini dengan perasaan bahagia. Izin saya akan menembak salah satu teman saya dulu. Bu Yevi bahagia. Mau langsung ditembak yang lain, Bu Yevi. Alhamdulillah bahagia sekali saya dapat makan siang berupa kacang dan tape untuk makan siang hari ini. Silakan mencicipi makanan yang lain. Makanan yang lain. Oh, mungkin Bu Elvita. Bu Elvita, saya akan lain. Makanan lain. Yang lain. Lain kali Pak, saya makanannya lebih enak. Enak. Siapa Bu El? Pak Endi. Pak Endi, enak. Kata kalimat yang terakhir adalah enak. Untuk Pak Endi. Enak itu tidak dapat didengarkan. Enak hanya dapat dirasakan. Dirasakan dengan perasaan bahagia dan merdeka. Siapa Pak? Indra. Pak Indra, merdeka. Pak Indra. Merdeka itu adalah orang yang tidak takut dengan ancaman. Ancaman. Siapa Pak Indra? Pak Indra. Ancaman Pak Indra. Ancaman Pak Indra. Ancaman. Ancaman adalah sesuatu ancaman adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh semua kita. Semua kita. Bu Kiki. Bu Kiki. Semua kita. Kita Bu Kiki kita. Kita Bu Kiki. Kita semua di sini akan selalu bahagia dan sehat selalu. Selalu. Siapa Bu? Siapa Bu? Abah. Abang nuwun sewu, Abang. Mboten melampau kula, Bang. Selalu, Bang. Saya kamu selalu. Kita di dunia ini harus selalu bahagia dan bahagia selalu. Oke, aplaus untuk kita semuanya dulu. Aplaus untuk kita. Saya melihat pikiran jenengan sudah mulai kesini, gitu. Alhamdulillah. Intermezzo saja itu tadi. Baik, sambung kalimat itu sebetulnya membuat kita itu menjadi memposisikan diri, pikiran kita menjadi lebih fokus. Ini ya apa ini sambungan berikutnya. Nah, ini untuk menetralisir apa yang sudah jenengan lalui tadi sebelum di lingkungan
di dalam sini. Jadi setelah masuk sini kita netralisasi dengan salah satu piece yang kecil itu tadi. Bapak Ibu sekalian, masuk pada ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana kita rupanya harus mengisi kalimat penumpang. Akan saya share terlebih dahulu. Monggo HP-nya dibuka, tidak apa-apa, boleh sekarang HP-nya dibuka. Akan saya kirim kalimat penumpangnya di grup. Aduh, saya buka WA-nya Nyonya ini. Waduh. Mohon maaf. Kayak ini sesuatu itu. Mohon maaf. Nah, ini tadi saya uji coba dengan istri. Ya, oke Pak, aman ya Pak. Ternyata aman. Bapak Ibu silakan dibuka kalimat penumpang tersebut, link tersebut. Jenengan buka, caranya membuka adalah di copy link tersebut, masukkan ke dalam Google Chrome. Dipaste ke Google Chrome, jangan langsung diklik, dipaste ke Google Chrome, dipaste dulu, sehingga nanti jenengan bisa keluar notifikasi yang ada seperti ini. Nah ini notifikasi yang ada di sini nanti akan kita pakai untuk mengisi. Ada yang masih belum masuk atau sudah bisa? Sudah? Keluar seperti ini ya? Keluar? Nah oke, alhamdulillah. Kalau sudah keluar Bapak Ibu sekalian, di situ ada satu pertanyaan dengan kalimat penumpang. Kita memimpikan peserta didik SMK Negeri Rowokangkung yang silakan jenengan eksplor diri, apa yang menjadi bisa jenengan jawab di sana. Caranya di sini ada seperti kertas lembar, jenengan baca, di situ ada keluar notifikasi sticky note. Jenengan klik saja. Di sini boleh pilih warna. Kalau jenengan suka janda ya yang ungu misalkan. Tinggal jenengan klik di area birunya atau area warnanya, dikasih tulisan Santoso, koma, terus dijawab pertanyaannya. Di situ ada sekitar 6 pertanyaan. Oke, gimana? Oh, belum keluar. Oke. Tak tanya wis. Yang ini. Caranya link tadi itu jenengan copy. Memang itu kalau salah copy-nya enggak keluar. Iya, karena itu salah. Jenengan buka Chrome-nya dulu. Chrome-nya dibuka dulu Bapak Ibu. Nah, buka Chrome. Nah, dipaste di sana. Oh, begitu. Sebentar. Saya pakai WA saya saja. Sudah saya siapkan. Iya, betul. Sebentar. Saya simpan di sini tadi. Itu sama ini. Oh, butuh HP khusus berarti. Enggak butuh HP khusus. Enggak. Coba saya buka dengan HP saya ya. Harusnya bisa. Boten sudah saya share. Nah, coba langsung klik saja Bapak Ibu, linknya langsung diklik di WA. Linknya langsung diklik. Monggo sambil dicambil, kita santai saja. Ini punya saya sudah keluar. Sama saja. Tapi kenapa ini? Wes. View only. Oh, sebentar. Saya Isok nopo dit? sebentar. Tak aku malah kerja ya memuat terus. Memuat. Bergerak terus.
Saya penggerak guru aja. Supaya tidak menyita waktu, enggak apa-apa wis. Coba gini aja. Jenengan tuliskan di WA, di apa namanya, di grup nanti saya bukakan dari sini pertanyaannya. Jenengan langsung jawab, langsung dijawab, terus diklik di WA. Pertanyaan pertama langsung ya, nggak usah berpikir panjang Bapak Ibu. Iya. Nggih, akronim. Ya. Oke, baik. Yang pertama adalah kita memimpikan peserta didik SMK Negeri Rowokangkung yang silakan yang dijawab di WA saja. Langsung di grup WA. Ini sinyalnya tidak berkonco. Waduh, Pak. Nggih, monggo, Bu. Siap. Saya cek. Nggih. Sayang sekali lah. Ini ada Pak Samsul unggul, Burian produktif berakhlak, ada Bu Dewi kreatif, Pak Ilham berprestasi dan lain sebagainya. Monggo. Baik. Tidak usah lama-lama, Bun. Pertanyaan kedua, kalimat rumpangnya adalah kita percaya bahwa peserta didik adalah, silakan dijawab. Kita percaya bahwa peserta didik itu adalah apakah itu objek, apakah itu korban atau yang lain sebagainya. Silakan. Pertanyaannya, kita percaya bahwa peserta didik itu adalah, nah, menurut panjenengan peserta didik itu apa? Korbankah, pasienkah, dan lain sebagainya. Gak apa-apa, itu kan aspirasi Bu Dewi. Gak apa-apa. Langsung dikirim di WA group. Nanti akan saya bahas beberapa yang lebih bisa dijadikan dasar. Sebetulnya sudah bisa masuk. Iya, tapi tidak bisa nulis. Sebentar. Siap. Tarik melu. Ini sudah saya setting kemarin. Ini sudah. Oh, ini. Sebentar, ya. Sorry. Editor. Oh, terima kasih teman-teman. Terus salin lagi. Salin link. Terus kirim dua di sini. Oke, tidak apa-apa ya, jenengan ngisi lagi ya. Boleh aja semangat ya. Wis. Ayo. Coba, bisa nggak itu? Jenengan geser sudah? Bisa Bu Wiwit? Nggak usah install Bu Wiwit, langsung dibawa ke grup-grupnya jenengan ya. Nggak usah install aplikasi deh, kapan? Insya bisa ya. Bisa Bu? Nah, yang sticky note-nya itu jenengan klik, nanti jenengan bisa ngetik. Bisa kok. Bisa. Ini punya Pak Adi, bisa ini Pak Adi, diklik Pak Adi. Pak Adi lemah. Sebentar. Oh iso, ojo klik sing pulpen, klik sing iki ae. Lah itu loh Pak. Itu Pak siapa? Pak Sandi sudah bisa. Langsung dipaste. Tempel. Sip. Enggak usah begini. Grupnya jenengan mana ini grup?
Bisa kok. Tak usah install, install. Oh, berarti harus install. Jangan install enggak? Udah butuhnya udah. Telat. Oh iya, langsung buka link. Oh, ayo izinkan. Nah, oke. Install langsung. Yang sudah bisa Digawe situs desktop. ah Digawe situs desktop baru di mode desktop. Ya, Oh, suruh mode desktop yang anunya, yang Chrome-nya. Ya. Oh, Chrome-nya taruh di desktop Bapak Ibu. Ya. Katanya Pak Rizky. Katanya Mas Kiki. Nah, itu jenengan jawab pun. Bisa, Bu? Ditaruh di desktop Chrome-nya. Mana Chrome-nya jenengan? Nah, itu taruh di desktop. Taruh di desktop. Geser ke desktop ya, keluarkan ke desktop. Di sini. Nah, sip, wes buka itu. Linknya langsung diketik. Itu sudah ada yang masuk itu di pertanyaan pertama. Itu Bapak Ibu, pertanyaan kedua bisa klik tanda panah kanan atau kiri. Pak Rizky, perwakilan Pak Rizky, teman-teman KM nggak apa-apa diajak Pak Rizky. Jenengan yang punya linknya Pak Rizky. Saya cek dulu ya. Nah ini tak tatakan. Gue geser atau apa ya? Geser. Ada berakhlak, ada berprestasi. Berakhlak 2 ini. Monggo. Pertanyaan berapa itu, Pak? Satu. Langsung sticky note. Gambar kertas pojok bawah. Bisa buat deh. Nah itu buat deh. Diklik sudah buat. Iya. Terus pertanyaan kedua ya sama dulu. Oh amat ya. Jangan usah dulu. Soal nomor sisi tinggal ngeklik ya. Pak Samsul nggak bisa? Ya wes Pak Samsul nggak apa-apa yang bisa aja dulu nanti. Pertanyaannya udah geser-geser kok. Oh no, ya wes oke. Nggak usah diinstruksikan, langsung yang bisa langsung ke pertanyaan berikutnya. Nggak apa-apa Pak Samsul, duduk aja Pak Samsul. Kita diskusi, ini hanya perawalan saja. Nomor kedua. Ayo, pertanyaan berikutnya diisi juga. Nah, ini ada yang jawab aset bangsa masa depan. Coba pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan murid. Wah, masuk ya, keren. Amin ya Allah. Di pertanyaan keempat, peserta didik di SMK Negeri Rawamangun sadar betul bahwa pendidikan sangat penting. Ya. Coba di pertanyaan kelima, tak geser sedikit. Kita warga di SMK Negeri Rawamangun yakin untuk berkembang menuju lebih baik. Mantap. Pertanyaan terakhir, belum ada yang nyampe. Baik, sambil jenengan mengisi ya, Bapak Ibu, tidak apa-apa, tidak saya batasi itu waktunya. Saya akan melanjutkan diskusinya. Kurang deh. Baik, sebetulnya dari beberapa yang sudah saya baca tadi, kesimpulannya adalah kalimat rumpang ini merupakan sebuah angan asa di mana kita untuk menentukan langkah gitu. Kita sudah sadar bahwa SMK atau sekolah itu sebetulnya adalah sebuah proses di mana untuk mengembangkan mengembangkan siswa. Tujuannya sudah jelas, tadi ada berakhlak, prestasi dan lain sebagainya. Dan kita sadar bahwa sekolah ini adalah tempat yang bisa untuk dikembangkan, baik dikembangkan secara SDM maupun secara
seglobalnya. Nah, ini merupakan angan bersama Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya memberikan Anda kesempatan untuk menjawab kalimat rumpang? Ini adalah modal dasar kita untuk menentukan arah diskusi kita. Alhamdulillah teman-teman tidak ada yang menganggap bahwa murid adalah sasaran empuk untuk dianiaya. Alhamdulillah tidak ada. Ini sudah menjadi sangat luar biasa bagi kita bersama. Baik, kita lihat bersama Bapak Ibu sekalian sambil dikerjakan. Ini adalah visi sekolah kita, yaitu yang pertama adalah bertakwa, unggul, mandiri, dan inovatif. Kalau melihat visi seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah tujuan, angan atau mimpi teman-teman yang kemarin sudah mengerjakan atau merangka visi SMK Negeri Rawamangun. Coba kita kembali lagi, apa esensinya visi? Visi ini adalah sebetulnya apa? Bu Iva, jadi kan punya tujuan apa Bu Iva ke sekolah ini Bu Iva? Mendidik kan? Nah, tujuannya adalah mendidik. Pak Ilham, jenengan kesini tujuannya apa Pak Ilham ke sekolah? Mengabdi. Mengabdi itu adalah sebuah tujuan. Mengabdi, ya. Bapak Ibu sekalian, arti dari visi ini adalah sebuah impian bersama. Tadi ada mengabdi, terus ada lagi mendidik. Itu sebuah langkah atau proses. Maka langkah dan proses tersebut namanya organisasi Bapak Ibu. Kita banyak pemikiran-pemikiran yang perlu kita jadikan satu, dibentuk menjadi sebuah visi. Artinya visi ini adalah mimpi kita bersama. Mau dikemanakan murid-murid kita ini? Ternyata mimpinya yang mewariskan kita. Kebetulan saya tidak mengikuti membuat kerangka visi ini. Saya memikirkan bahwa yang penggagas visi ini adalah orang yang memimpikan siswa SMK Negeri Rawamangun itu bertakwa, unggul. Nggak tahu unggulnya di bidang apa, kita juga nggak paham. Mandiri dan inovatif. Baik, coba kita telah bersama visi kita yang di SMK Negeri Rawamangun kira-kira masih sesuai nggak dengan perkembangan zaman yang sekarang sudah kita rasakan bersama-sama? Atau ada yang perlu didiskusikan lagi? Kita harus lihat, karena visi itu harus bisa sesuai dan setara dengan perkembangan zaman, harus seirama. Kira-kira masih bisa dipakai nggak? Kalau secara eksplisit Bapak Ibu sekalian, bertakwa itu sepanjang masa, gitu ya. Unggul, mandiri, inovatif itu tidak ada ukurannya. Kalau secara eksplisit, secara global ini masih bisa dipakai. Namun Bapak Ibu sekalian, visi yang benar-benar yang harus kita wujudkan, nanti kita diskusikan secara lebih mendalam. Kita masuk ke langkah berikutnya. Seperti yang tadi saya katakan, tadi ada yang sudah menjawab, ke sekolah itu tujuannya adalah mendidik. Ada yang bilang mengabdi dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan. Artinya visi sekolah ini adalah cita-cita bersama. Dengan visi sekolah ini maka kita tidak ada yang jalur kanan, jalur kiri, jalur depan, jalur belakang, jalur langit, jalur bumi. Tidak ada Bapak Ibu. Kita sama. Dengan menguatkan potensi diri kita masing-masing. Apa yang kita pahami, apa yang kita punya kelebihan, yaitu yang harus kita dorong untuk mencapai visi sekolah tersebut. Barangkali nanti Bu Eva mempunyai inisiatif, Pak San dan kawan-kawan sekalian, visi kita ini sepertinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Karena di sini, mohon maaf, mungkin di visi sekolah tidak ada kaitannya dengan teknologi. Dia hanya inovatif, tidak tahu di bidang apa ini, maka mungkin bisa lebih dispesifikasikan lagi. Nah, seperti itu yang kita maksudkan. Nah, untuk mencapai visi yang kita angan-angankan, yang kita jawab tadi di kalimat rumpang, saya sedikit
berbagi resep dengan jenengan. Ternyata kita harus menjadi guru yang dirindukan oleh muridnya. Jangan sampai waduh jame Pak Sandi wonge keren ya ini. Waduh muga-muga Bu Indah iki gak mlebu, muga-muga Bu Iva gak mlebu, misalkan seperti itu. Nah, kita harus hadir menjadi guru yang dirindukan oleh muridnya. Artinya kalau kita tidak masuk bingung muridnya. Nah, mungkin saya juga begitu, gak dirindukan makanya. Kita belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Ternyata guru yang dirindukan oleh muridnya itu adalah spesifikasi guru yang sekarang ini diangan-angan sama anak-anak. Dengan cara apa? Kita untuk menjadi guru yang dirindukan oleh muridnya. Saya sedikit berbagi resep dengan panjenengan. Saya belajar Bapak Ibu. Saya mencoba untuk belajar menyampaikan ke panjenengan, dan saya sebetulnya kena mental. Oh ngaku tidak dirindukan di muridnya kok katanya ngomongin kocok. Tapi kita bersama-sama saja, kita optimis saja, karena manusia itu tempatnya salah dan kita belajar. Yang pertama harus menuntun. Artinya menuntun itu ada yang paham. Jangan Pak Indi yang menjawab. Apa menuntun itu? Bu Yevi, Bu Yevi baru datang. Bu Yevi menuntun itu menurut jangan apa? Kata menuntun Bu Yevi. Iya. Berjalan. Menuntun itu adalah berjalan. Ada lagi yang mungkin kata lain dari menuntun yang jenengan terbesit di kepala. Mendampingi katanya Bu Rian. Ada lagi membantu, apalagi mengarahkan. Betul sekali. Menuntun itu kita hanya mengarahkan atau mendampingi atau menemani Bapak Ibu, bukan menuntut. Artinya apa? Kita sebagai guru nggak boleh kamu harus disiplin. Nah itu aku, itu saya itu. Ini masih menuntut, berarti filosofi Ki Hajar Dewantara masih belum mengena di saya. Maka kita belajar bersama. Ternyata setelah saya belajar tentang guru penggerak ini, saya menemukan ilmu menuntun di modul 1.1. Langsung kena mental saya. Ternyata berikutnya Ki Hajar Dewantara memberikan filosofi tentang menghamba pada murid. Menghamba bukan menyembah Pak Indra. Ampun suhu, enggak begitu. Urusannya ampun enggak aku loh. Boleh dia. Menghamba itu artinya Bapak Ibu sekalian, setelah saya ikut belajar di program pendidikan guru penggerak, menghamba pada murid itu kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh murid. Kita harus bisa mendesain murid kita sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu disempurnakan dengan mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak boleh kita mengajari ikan berlompat, kata berenang, tidak boleh. Jadi kalau ikan ya biar dia berenang, kalau kata biar dia melompat, nanti juga bisa berenang. Tidak mungkin kita mengajari kadal meloncat-loncat, tidak bisa. Artinya Bapak Ibu, ternyata kita harus dituntut. Kita harus dituntut memahami satu persatu karakter dari siswa kita. Angel yuk, angel. Lah awake dhewe tambah jeru belajare tambah kok goblok awake dhewe. Jane iki awake dhewe iki guru ta babu lawan begitu Bapak Ibu sekalian. Awalnya saya berpikir sangat mental dengan saya teori ini. Mosok sakmono kayak arek ngomong sitok-sitok ditelangi. Kalau ketemu dengan Maulana itu 11 TSN 1 susah ya. Apa? Kalau kita lihat kelebihannya Maulana, apa yang ada pada diri Maulana? Kita kan belum sampai ke sana, ya kan? Tapi kita belajar. Ternyata Maulana itu banyak guru-guru yang menyampaikan Maulana itu pokoknya dikasih tugas pasti ngerjain Pak. Ya, Peter berkomentar. Paribahasan pekerjaannya itu tidak benar salah, dia tetap mengumpulkan. Itu Maulana. Ada lagi di kelas 10 namanya Nasihin. Nasihin tidak pernah dia diem. Mana ngiri ke depan ke belakang bajunya dikeluarkan. Tetapi dengan harus bisa peka bahwa setiap kali dia ketemu pasti dia salam. Nasihin dan kawan-kawan itu. Nah ini adalah apa ya, kodrat zaman dan kodrat alam yang perlu kita kuatkan pada diri mereka. Tidak bisa kita memaksa harus begini begitu, harus sama dengan A dan B, tidak sama. Jadi itu. Yang terakhir pada filosofi Ki Hajar Dewantara,
berpusat pada murid, murid dan murid. Artinya apa yang kita lakukan ini harus kita ikhtiarkan bahwa ini untuk murid. Dan kita duduk pun di sini, Bu Indah, tujuannya untuk murid. Saya pernah chat berdua dengan jenengan ya. Itu tujuannya murid, Bu Indah. Bukan untuk saya pribadi. Tujuannya adalah murid. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kepentingannya untuk murid, murid dan murid, maka artinya apa? Kita harus saling mendukung, kita harus saling menghargai. Jadi itu kita wujudkan dengan kerja keras kita masing-masing. Karena semua yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya pasti sudah diyakini bahwa itu murid. Jadi itu. Berikutnya ada menu yang juga istimewa yang sempat saya pelajari. Ini perlu saya bagi ke jenengan. Saya masih ada beberapa yang masih belum bisa, banyak yang belum saya mampu. Tentang peran dan nilai guru. Kebetulan saya adalah mendapatkan ilmu ini dari guru penggerak, tetap saya bawakan emblem. Sebetulnya ini adalah nilai kemanusiaan. Dinilai guru penggerak itu ada mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, berpihak pada murid. Saya contohkan satu saja, mandiri. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya riak. Saya paham betul saya mengundang jenengan, kehadirannya jenengan sangat berharga bagi saya. Maka wujud apresiasi saya setidaknya saya memberikan tempat yang senyaman mungkin meskipun masih belum sempurna. Tanpa saya meminta bantuan Bu Eva, Bu sediakan ini, Bu sediakan itu, Bu. Enggak. Ini salah satu implementasi saya terhadap diri saya sendiri bahwa nilai mandiri harus tertanam pada diri saya. Berikutnya adalah kolaboratif. Enggak boleh ternyata Bapak Ibu kita sebagai guru berjalan sendiri ternyata enggak boleh Pak Adi. Wes karena aku iso, wah santoso itu iso sembarang jangan cek laku dewe. Ternyata enggak boleh seperti itu. Kebanteran enggak oleh, alon-alon ya enggak oleh. Maka harus beriringan. Ini namanya kolaborasi atau kolaboratif. Itu kita harus sudah tertanam pada diri kita. Berikutnya adalah reflektif. Kita sudah melakukan bersama-sama. Setiap kali diobservasi, ibu kepala sekolah masuk pasti ada refleksi. Ini sudah terbiasa dari kita. Yang terakhir adalah berpihak pada murid. Sebagian besar jenengan semuanya sudah melakukan, tapi masih belum jelas yang seperti apa berpihak pada murid itu. Mari kita belajar bersama-sama. Berikutnya peran. Di sini ada coach sebagai guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan penggerak komunitas. Bapak Ibu sekalian, kalau pada peran itu jenengan pilih saja salah satu mana yang jenengan kuatkan. Misalkan yang kemarin, mohon maaf yang lainnya. Kemarin yang PPG dengan saya itu ada Bu Hita, Bu Rian, dan Pak Indra sama Bu Erika. Coba pengalaman jenengan melaksanakan PPG itu pasti tidak sama antara saya, Bu Hita, Bu Rian, dan Bu Erika, bahkan Pak Indra pun tidak sama. Ini bisa kita ceritakan lewat apa? Lewat komunitas praktisi. Bagi teman-teman yang belum mendapat panggilan menjadi guru yang mengikuti pendidikan profesi, maka bisa salah satu pengalaman-pengalaman yang yang pernah dilakukan oleh teman-teman itu bisa dibagikan. Jadi begitu Bu Rian. Itu namanya adalah mewujudkan atau pendorong kolaborasi dan penggerak komunitas praktisi. Ini adalah secara implementasi secara kecil saja, secara sederhana. Atau Pak Indi yang sudah gelondong C-nya jadi P-nya, nah, ceritakan saja. Yang diceritakan jangan yang berat-berat Pak Indi, yang senang-senang. Loka karya oleh amplop, oleh hadiah, itu aja diceritakan. Ketemu konco begitu Pak Indi. Iya, tidak usah diceritakan. Karena beberapa teman ini sampean itu jane itu CGP apa enggak saya rasa. Kok cek santai? Saya berusaha untuk santai Bapak Ibu. Saya punya guru di sini. Jangan panik meskipun tekanan banyak itu. Kalau sampai panik meledak indah. Ini salah satu pembelajaran buat saya. Peran dan nilai guru. Kita belajar bersama sambil berjalan nantinya. Berikutnya ramuan yang pernah saya pelajari adalah budaya positif. Ini Eman Jane, teman-temannya Pak Samsul ini, Bu Laili, Pak Pras,
Ini tidak ada. Karena beliau ini sangat intens sekali dengan masalah ini. Budaya positif itu ternyata di dalamnya ada menu disiplin positif, nilai kebijakan, keyakinan sekolah, dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia. Kita bedah satu persatu. Yang pertama kan disiplin positif. Coba, sorry. Coba kita santai-santai saja. Menurut Pak Sandi, disiplin itu apa Pak Sandi? Menurut jenengan, guys, dieksplor, guys, apa disiplin, Pak? Disiplin itu sebenarnya dari diri sendiri, mengikuti tatanan sesuai tempatnya. Terima kasih Pak Sandi. Disiplin itu sebetulnya dari diri sendiri. Ada lagi yang lainnya yang mau berkomentar apa disiplin itu? Apakah yang harus tegak lurus atau dan yang lain sebagainya? Ada? Pak Samsul mungkin untuk mewakili Tatib? Dari Tatib mungkin disiplin adalah ketaatan terhadap aturan yang sudah disepakati. Dalam hal ini kalau siswa berarti harus mengikuti apa yang tertulis dan termaktub dalam tata tertib sekolah. Hal-hal yang menyimpang mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan, mungkin dalam tatib itu tidak sejalan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu masih bisa ditoleransi atau mungkin juga bisa dirubah. Jadi pada intinya adalah disiplin adalah sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Terima kasih Pak Samsul. Tepuk tangan untuk Pak Sandi dan Pak Samsul. Ternyata orang-orang yang biasa di lapangan ini yang saya sebutkan Pak Sandi dan Pak Samsul ini, awal itu ketika saya dengar kata disiplin itu pokoknya di dalam pikiran saya itu arek itu kudu gak boleh telat. Arek kudu nglebokno klambi. Sepatunya harus hitam dan gak boleh berkata kotor. Intinya gak boleh melewati batas-batas aturan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, disiplin itu sendiri ternyata tidak hanya seperti itu. Kalau disiplin yang dimaksud dari saya, Pak Samsul, Pak Sandi, ternyata harus dikuatkan dengan sebuah budaya. Jadi disiplin itu harus muncul dari dirinya sendiri sehingga muncullah sebuah budaya positif yang bisa dia lakukan secara sadar. Salah satu contoh, ada masih anak-anak yang telat dari rumah berangkat ke sekolah. Kalau secara kita garis lurus, dia tidak disiplin. Secara garis lurus tidak disiplin. Nah, tetapi ketika dimasukkan kepada disiplin positif, maka kita harus bisa menanamkan pada anak-anak tersebut bahwasanya tanggung jawabmu adalah datang tepat waktu. Apabila, nah ini catatan, apabila masih ada siswa yang tidak bisa datang tepat waktu, maka kita harus cross check, nggak langsung daktor, enggak, ternyata nggak begitu. Kita harus cross check. Kita lihat dulu alasannya dan lain sebagainya. Supaya apa? Penguatan disiplin positif ini tertanam pada diri dia. Bahwasanya saya telat, ternyata saya tidak bisa disiplin positif. Artinya tidak bisa bertanggung jawab. Jadi begitu Bapak Ibu. Ada kupasan lagi di mana disiplin positif ini bisa dikuatkan dengan nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ini sudah kita kenal sekitar 3 tahun yang lalu profil pelajar Pancasila. Saya kalau tidak nyanyi tidak apa. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Ini bareng-bareng pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu sederhana Bapak Ibu. Tetapi kalau kita kupas satu persatu, beriman yang seperti apa ukurannya, bertakwa yang seperti apa, sampai pada bernalar kritis, berkebinekaan global. Nah ini dalam
belum Bapak Ibu? Artinya kita sebagai guru nggak bisa kita diam-diam saja. Nilai kebajikan ini harus kita tanamkan kepada diri anak-anak. Entah bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, kita punya cara masing-masing. Dengan harapan semua yang kita lakukan itu hanya untuk murid-murid dan murid. Ada keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini sebetulnya yang disampaikan Pak Samsul itu benar, berupa aturan. Tapi untuk menjelaskan ke anak-anak itu ternyata kita salah Pak Samsul. Kita salah. Artinya keyakinan sekolah itu adalah sebuah sebuah tanggung jawab yang harus disadari bersama. Bahwasanya kalau kita tidak melakukan ini maka kita salah. Jadi bukan kalau kita tidak melakukan ini kita melanggar, bukan begitu ternyata Pak. Ternyata keyakinan sekolah ini penting untuk kita tanamkan ke anak-anak. Artinya kita bukan lagi berbicara tentang peraturan, karena kita sistemnya masih sistem poin. Ini masih saya mencoba mencari formula supaya aturan itu tadi tidak tegak lurus. Jadi begitu. Harapannya aturan itu adalah sebuah perjanjian di mana antara kita dengan siswa. Sakjane daki sih pasal niki sakjane. Enggak, ini adalah ilmu yang kita sharing bersama. Saya saja belum mampu. Makanya saya sampaikan ke jenengan supaya sama-sama kita belajar. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Bapak Ibu sekalian, berkaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Sekarang coba saya tanya ke Burian. Burian, jenengan sering ketemu dengan anak yang rokokan. Tempo hari itu anak yang miras kan Burian ya. Ternyata Burian, kalau kita kupas bersama Burian, ada beberapa kebutuhan dasarnya mereka yang tidak terpenuhi di kelas kita. Gitu Burian. Maksudnya begini, mereka membawa miras pada saat itu ya, karena kebetulan kasusnya cuma satu. Atau yang terbaru si Aida. Kenapa? Nah, Aida itu ada kasus sedikit. Oh belum lah, liane wes. Balik nang mirasi ke mau wes. Ternyata di dalam kebutuhan dasar manusia, anak-anak yang bawa miras kemungkinan di sana dia tidak menemukan kesenangan. Mungkin di kelas kita yang kita selenggarakan pendidikan, mungkin tidak menemukan kesenangan, tidak menemukan kebebasan. Akhirnya apa? Dia lari pada minuman tersebut. Minuman itu hadir karena apa? Ada teman. Jadi tidak ada kesempatan. Kesempatan itu masuk ke mana? Masuk ke bertahan hidup. Nah ini kesempatan ini saya untuk memuaskan hasrat saya minum. Dia tidak peduli itu di sekolah apa di masjid. Jadi begitu. Artinya apa? Kemungkinan besar anak-anak yang seperti itu kita yang mungkin harus bisa mawas diri. Kebutuhan apa yang belum mereka dapat gitu. Tapi kita tidak bisa memuaskan mereka dengan semua 5 kebutuhan dasar juga nggak bisa. Kita butuh proses. Karena apa? Masih banyak kekurangan, terutama di lingkungan sekolah kita. Jadi begitu. Ini hanya saya sharing tentang bagaimana kita setidaknya meminimalisir. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya kenalkan terkait dengan segitiga restitusi. Ada yang pernah mendengar segitiga restitusi? Ada yang pernah mendengar? Segitiga biru Pak ada. Segitiga biru itu tepung Pak. Itu namanya gelepung. Jadi segitiga bermuda beda. Kalau segitiga bermuda itu ada di samudra. Kalau segitiga biru itu ada di logo tepung Pak. Ini segitiga restitusi ini adalah sebuah komponen di mana kita sebagai guru berposisi bagaimana kita bertindak menyelesaikan persoalan yang dialami oleh siswa. Salah satu contoh saja ya. Seperti Pak Sandi, kemarin 2 hari ini beliau turun tangan langsung ke kelas paling pojok TSN. Beliau itu harapannya melihat anak-anak itu baris ketika penghormatan.
Ternyata apa yang ditemukan masih banyak yang ada di kelas. Dan dia sengaja tidak hormat kepada bendera merah putih. Apakah itu pelanggaran? Iya, secara keyakinan sekolah dia tidak mengikuti keyakinan tersebut. Dia lupa akan keyakinan itu. Tapi segitiga restitusi ini hadir untuk apa? Untuk memposisikan kita bagaimana cara menyelesaikan persoalan anak-anak tersebut. Saya tidak menyalahkan teman-teman yang di lapangan seperti itu, tidak menyalahkan, karena itu salah satu wujud cintanya terhadap siswa. Tetapi ini adalah salah satu ilmu yang bisa kita terapkan bersama-sama kepada siswa kita. Saya kenalkan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Yang kedua, validasi kebutuhan, divalidasi kebutuhan mereka. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Coba kita lihat di sini. Ternyata ini teori ini. Jadi kita ini sebagai guru, terutama kita yang sudah bersinggungan di kelas, kalau ada anak ngantuk misalkan, tiba-tiba dia tidur, abah, ketika jenengan muncul ke kelas, lu kata lari geledak nih. Nah, mungkin abah sudah, aduh aku kesel manusia hari-hari, apa hari-hari. Nah, abah kita sharing apa? Ini ada salah satu ilmu yang mungkin bisa jenengan terapkan. Tidak perlu, tidak perlu. Ternyata begini Bapak Ibu, kita menstabilkan identitas mereka dulu. Kamu tidur kenapa nak? Kowe telat apa oleh? Kowe paham kan? Ya. Tetapi kamu harusnya kan masuknya jam 7 kurang 10. Tapi sebetulnya manusia itu tempatnya salah. Kan begitu ya? Ya udah apa sih sajane, tapi udah sering kan begitu. Ini salah satu menstabilkan identitas. Tapi balik lagi kepada diri kita, awake dhewe sabar apa enggak? Burian mesem-mesem. Itu Pak. Salah satu contoh bagaimana mengimplementasikan menstabilkan identitas, ada beberapa contoh. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Misalkan kamu nak turun dari isor, itu pasti awakmu begadang, gitu ya. Pasti awakmu mampu begadang. Kamu tidur jam berapa? Saya tidur jam 4. Jam 4 saya tidur. Bangunnya jam berapa? Jam 5. Hanya tidur 1 jam. Habis itu dia berangkat ke sekolah tanpa dia memahami konsekuensinya. Kalau dia begadang, berarti siangnya dia pasti mengantuk. Maka hadirlah sebuah menstabilkan identitas. Yang kamu kerjakan itu, yang kamu lakukan itu memang salah. Tetapi ayo kita bersama-sama, karena orang manusia itu tempatnya bersalah. Kita harus belajar masuk ke validasi kesalahan. Di dalam validasi kesalahan itu kita ungkap alasan itu apa kok bisa turu gitu. Kan begitu ya. Akhirnya yang terakhir menanyakan keyakinan. Kamu dengan tidur di kelas, apakah kamu sudah benar? Kan begitu. Dengan kamu telat seperti ini, bagaimana keyakinan sekolah yang kita bangun bahwa kita hadir ke sekolah itu jam 7 kurang 10. Iya Pak, saya salah. Nah, maka dari itu nak, kamu besok kalau bisa jangan telat. Ya kalau memang kamu telat, ya kamu harus bisa mengkondisikan bagaimana supaya kamu tidak telat. Karena ini pembelajaran buat kamu juga. Nah seperti itu Bapak Ibu. Terus ada pertanyaan, sajane itu ngono ya apa Pak? Apa ya arek-arek itu iso berubah menjadi baik? Ya kita tidak bisa menjamin Bapak Ibu. Tetapi kita bisa meyakini bahwa hal itu adalah cara terbaik kita untuk memanusiakan manusia. Saya masih belajar karena saya orangnya kalau melihat anak yang tidak sesuai, nah ini yang saya susah kan. Ya, boten banget nempelin Pak. Saya perkenalkan proyek saya Bapak Ibu untuk mendapatkan sebuah background saya sebagai guru bisa hadir di anak-anak itu menjadi orang yang dikagumi. Setidaknya mereka rindu dengan kita. Saya punya big project di mana proyeknya adalah visi saya terwujudnya peserta didik yang beriman, unggul, mandiri, inovatif dan berdaya saing. Ini adalah angan-angan saya.
Saya membuat visi ini, saya selaraskan dengan visinya sekolah. Apabila visi sekolah berubah, ini akan saya rubah juga. Ini janji saya sama anak-anak. Ini akan saya tanamkan pada diri saya dengan bermodal tadi itu, pembelajaran filosofi tentang KHD, nilai dan peran guru penggerak, terus setelah itu tentang budaya positif. Ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan visi saya. Namun Bapak Ibu sekalian, visi itu kan secara global, tapi harus kita kuatkan dengan sebuah prakarsa perubahan. Melakukan sesuatu hal untuk mencapai visi tersebut, maka harus ada perubahan yang berarti di dalam diri siswa. Bapak Ibu sekalian, saya mempunyai janji terhadap diri saya sendiri selama satu semester ke depan untuk yang kelas untuk yang tahun pelajaran ajaran baru, saya akan mencoba mewujudkan karakter peserta didik yang mandiri. Artinya mandiri ini adalah mereka bisa belajar secara mandiri tanpa disuruh, tanpa diawasi. Nah, aku enak tinggal ngopi, enggak ngono juga. Artinya mereka sudah memahami secara kebutuhannya. Aku kurang ini, maka saya akan mencari informasi tersebut. Saya kurang ini, yang tahu itu Pak Barul, maka dia akan datang ke Pak Barul. Saya kurang ini, yang bisa itu Pak Sandi, saya akan datang ke Pak Sandi. Itu adalah esensi mandiri yang akan saya bangun. Misalkan saya kepengen belajar tentang pengelasan, yang sekarang bergerak di bisnis bidang pengelasan itu Pak Farid, maka secara tidak langsung dia secara sadar mandirinya dia akan komunikasi dengan Pak Farid. Nah, ini harapan saya. Begitu juga mungkin teman-temannya lain bisa digugah dirinya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya, visi adalah sebuah mimpi. Mimpi yang harus dicapai dengan cara apa? Dengan cara yang tepat dan terukur. Kalau dengan cara yang tepat tapi tidak terukur, maka indikatornya itu tidak ada. Maka secara pribadi saya mempunyai indikator pada diri saya. Kalau saya visi tersebut sudah tercapai, maka murid saya setidaknya seperti ini, dan seperti ini. Berat? Tidak juga. Tidak berat? Iya juga sama berat. Jadi kita harus saling memotivasi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir dari saya merasa masih kecil, ilmu saya masih belum seberapa, maka dari itu sedikit yang saya dapat di pendidikan guru penggerak ini, saya berusaha untuk memberikan ke jenengan. Apa harapan saya? Saya bisa belajar bersama jenengan, jenengan juga bisa belajar dengan saya. Mari bersama menjadi guru yang dirindukan muridnya. Saya Muhammad Slamet Santoso, CGP Angkatan 10. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanya apa Bu? Pertanyaan atau gimana? Lama-lama Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, refleksi yang mungkin akan saya berikan ke jenengan tidak hari ini, tetapi secara tatap muka dulu. Nanti saya buatkan form yang bisa ditulis di Google Form supaya jenengan diangan-angan di waktu tidur. Oh, Pak Sani kurang ini, oh Pak Sani jajannya kurang ini. Enggak, bukan refleksi, bukan Siap. Adakah hari ini pelajaran buat saya untuk dikembangkan berikutnya? Ada yang bisa ngasih masukan? Pak Indi? Mau ini? Terima kasih, luar biasa semangatnya Pak San. Baterai ABC Energizer double 10, ibarat sentolok ya. Dari awal sampai akhir voltasenya di 220 volt terus tanpa turun nada dan sebagainya. Kalau mohon izin untuk bisa memberikan masukan, refleksi yang bisa digunakan kita adalah refleksi yang bisa juga digunakan untuk siswa kita. Satu hal refleksi yang paling mudah digunakan adalah refleksi 4F. Nanti bisa digunakan Pak San refleksi 4F, yaitu fakta. Apa yang kita pelajari hari ini? Saya rasa sebelum masuk dan sebelum keluar ada yang mesti kita dapatkan dari apa yang disampaikan Pak San. Itu nanti macam-macam yang bisa diterima, setiap guru berbeda. Jadi apa yang dapatkan hari ini? Fakta.
kedua adalah feeling. Bagaimana perasaan kita ketika mengikuti ini? Ada yang bahagia, ada speechless, ada yang cemburu dan sebagainya. Boleh bebas perasaan. Fakta, feeling, future, future, yaitu apa yang kita temukan untuk masa depan itu apa? Ternyata dalam masa depan kita bersama-sama sedang peduli terhadap visi sekolah yang urutannya panjang sekali untuk bisa merubah visi sekolah, dan luar biasa Pak San tidak melupakan visi yang lama dan perjuangan orang-orang yang lama untuk menuju ke Rowo Kampung yang lebih baru. Ya. Kemudian yang terakhir adalah fakta, feeling, future, dan finding. Apa yang kita temukan hari ini? Saya temukan hari ini adalah kekompakan kita, persaudaraan kita bersama semakin erat. Kita bersama-sama memikirkan sekolah yang insya Allah menjadi sekolah yang lebih maju. Itu saya rasa adalah refleksi yang bisa kita gunakan bersama dan bisa kita terapkan di pembelajaran siswa kita ketika kita sudah selesai belajar bersama mereka, sekaligus supaya kita bisa menjadi guru yang senantiasa dirindukan oleh siswa-siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Endi. Memang kita harus terbiasa untuk refleksi gitu Bapak Ibu. Nanti akan saya kirimkan Google Form. Jadi perasaan-perasaan atau apa yang jenengan temukan, terus apa harapannya setelah melaksanakan ini dan lain sebagainya, nanti mohon jenengan isi sesuai dengan isi hati. Jangan nyontek ke yang lainnya. Ojo podo Ibu. Saya ingin belajar dari apa yang menjadi natural jenengan feedback ke saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya coba. Saya tanya dulu. Hari ini jenengan bahagia enggak? Oh iya. Itu aja dulu sama. Oh siap Pak. Terima kasih Pak Indra. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin penyampaian dari saya cukup ini dulu. Nanti akan ditambahkan oleh PP saya. Setelah itu nanti ada tindak lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon waktunya 5 menit saja mungkin ya Ibu dan Bapak ya. Terima kasih Pak San, mungkin bisa diberi aplaus sekali lagi untuk beliau. Terima kasih. Saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terutama bagi rekan-rekan di SMK malah ya, bukan kepada Pak Sannya dulu Pak, tetapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Endi tadi, bahwa yang kita dapat itu kadang bukan cuma materi atau kontennya, tetapi saya tadi sempat diskusi dengan Ibu Kepala. Ya Mbak, delok Mbak, ngomong malah saling takon ya Mbak, delok Mbak, itu malah kompak ya Mbak. Nah, itu yang malah jadi nilai dari apa yang kita lakukan bersama ya rekan-rekan. Mungkin kalau konten, materi, itu bisa kita pelajari kapanpun, tetapi kolaborasi. Nah, nilai utama dari kemerdekaan belajar adalah kolaborasi. Insya Allah itu sudah bisa perlahan-lahan atau bahkan kalau di sini semakin kuat gitu kolaborasinya insya Allah. Nah, tapi ada satu Pak, kolaborasi bisa kita anggap dengan logika gitu ya, logika Pak San, tanpa logistik Pak San nggak logis ya. Jadi tolong tetap diingat Pak San, nanti teman-teman sudah ada yang ngasih masukan makanannya yang lebih enak gitu ya Bu ya. Nah, berarti tetap pakai itu logika. Wena. Oh, kalau betul pun. Wena. Dari ono. Iya. Jadi itu manis. Bapak kalau bilang manis lihatnya ke sana jangan ke saya. Oh, ngomong tenang. Tetap itu teman-teman. Apapun Pak Sam, ketika Pak Sam sudah mengambil resiko dan mau terjun dalam komunitas praktis ini, maka tetap difikirkan bahwa logika tanpa logistik itu tidak logis. Ya, logistiknya apa? Tidak hanya berupa ini, tidak hanya berupa makanan, melainkan materi apa yang mau Pak Sam sampaikan. Agar tidak sia-sia rekan-rekan sudah kumpul panas-panas jam rawan, bahkan jenengan sendiri Nio
Kalau sampai sini ternyata tidak dapat apa-apa. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua yang paling akhir rekan-rekan, karena enak tadi ya Pak. Yang terakhir rekan-rekan, bahwa kita kembali ke tujuan dari diskusi tadi, bahwa tujuan utama pada PI 2 ini adalah tentang visi lembaga dan visi dari guru penggerak. Harapan kami rekan-rekan bisa menindaklanjuti dari apa yang tadi sudah dituliskan pada kalimat rumpang tentang impian-impian rekan-rekan untuk sekolah panjenengan tercinta. Kapan? Mungkin nanti di awal tahun pembelajaran, Pak. Ya, tetapi tolong kegiatan PI 2 ini tujuannya bukan untuk mengubah visi yang sudah ada. Kalaupun mau dikaji ulang, silahkan. Ditambahkan, silahkan, tetapi harus tetap lewat alur baja. Ya, mungkin itu saja rekan-rekan, karena janji saya 5 menit. Insya Allah pas, cukup. Saya kembalikan lagi kepada pemimpin rapat untuk diskusi, maaf, untuk kiranya bisa ditutup. Ada tambahan mungkin Bapak? Logistik, ya, gimana? Logistik ini. Terima kasih, ini tambah logistik sebagai hadiah bagi kita semua. Semangat mengikuti berbagi praktek baik di dalam komunitas belajar SMK Negeri Kanggung yang kita sebut Kobro. Ibu boleh mengambil nanti sertifikat, minta link pada Pak Fat sebagai pemenuhan SKP atau sertifikat dari komunitas belajar Kobro. Hari ini logistiknya berupa link sertifikat bagi panjenengan. Silakan diisi dan langsung masuk ke email masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua. Itu adalah Ketua Komunitas. Baik, terima kasih. Izinkan saya menutup acara diskusi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ada yang lupa satu. Bapak Ibu carry Pak tadi. Saya lupa kenapa saya memilih fotonya si Floren ini. Saya terinspirasi sama anak ini betul. Dia jauh-jauh meninggalkan orang tuanya mulai dari usia SD. Dia dibawa ke Madura dengan yayasan-yayasannya itu. Setelah itu dipindah ke Lumajang. Sekarang ketemu dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Saya merasa sedih sekali apabila saya menyia-nyiakan kesempatannya mereka. Artinya, kenapa kok si Floren sama Clara bisa sampai ke sini? Itu adalah kehendak Tuhan. Artinya apa? Kita tidak boleh menyia-nyiakan orang yang jauh-jauh dari sana. Yang jauh-jauh ini sebetulnya ini sudah takdir Tuhan. Ketemu dengan kita harus belajar dengan keadaannya dia. Dia sakit tanpa dia peduli, tanpa dia bersahabat kepada ibu kandungnya. Ketika saya tanya Bapak Ibu, dia kan sering pulang sore. Kamu udah capek Pancala? Ya ini sudah keadaannya Pak. Ini kalau di Flores dulu saya sudah jalan kaki Pak. Jalannya itu batu kapur. Itu terjal sekali. Dan ini saya sudah merasa bahagia. Kamu di panti itu berapa orang? Ada sekitar 12 yang naik sepeda pancal, yang sebagian ke SMA Yoso. Dan mereka senantiasa tanpa dia peduli lelah apa, dia tetap mengayun sepeda. Artinya Bapak Ibu sekalian, mari kita sadarkan diri kita, ayo kita bersama-sama membanggakan mereka bahwa mereka itu tidak salah bertemu dengan kita. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sangat berterima kasih sekali. Kalau hidangan tadi yang dikatakan itu adalah apa namanya tadi? Logistik. Ini belum seberapa. Nanti dengan ketika ketemu lagi dengan saya tak bukan yang lebih besar. Doakan saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan yang masih ada sisa di meja bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh di rumah. Wallahumma fiqh ila qabitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita foto dulu sebentar. Di sini aja jajan nggak apa-apa. Monggo. Pak Indra taruh dulu Pak Indra. Itu sudah tapi itu saya. Monggo kita foto dulu. Baris jajan di sini. Mohon maaf, nggak usah dipindah-pindah karena besok kita akan lagi dengan nuansa yang berbeda. Kita foto dulu di sini teman-teman aja. Monggo. Ya awakmu wis. Formal dulu Bu Wiwi. Formal dulu terus habis itu explore. 1, 2, 3. Dan 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. 10. Angkatan 10. Oke. Oh, 10 Bisa tanganku. 1, 2, 3. Terima kasih. Acara dirikasi yang tidak dipakai dijual. Makasih ya. Pak San, mungkin ruangan ini bukan sekali. Enggak apa-apa, Pak. Ini di tempat Pak, ini mau
gaya pasti. Berarti aksi nyatanya untuk yang 1.4 ini berupa kira di debat apa? Itu sudah
Tapi ini tak